Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Masjidatul Rohmah dengan NIM 3 digit terakhir 081. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait penyelesaian soal pada mata kuliah Geometri Analitik. Nah, untuk soalnya sendiri, yang pertama, diketahui titik P negatif 3,4 dan Hi 3, negatif 2. Tentukan tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap P dan Hi berbanding 2:1. Nah, di sini untuk penyelesaiannya, yang pertama kita tuliskan lagi terkait persamaan eh, kedudukan titik. Di sini akar X min XP kuadrat plus Y min YP kuadrat sama dengan 2 akar X min XI kuadrat plus Y min YI kuadrat. Nah, kenapa di sini pada bagian Hi itu dikalikan 2? Karena sesuai dengan perbandingannya ini. Di mana agar Hi dan P itu mempunyai perbandingan yang sama. Jadi, pada yang Hi itu dikalikan dengan 2. Selanjutnya, dimasukkan pada XP, YP, dan juga XI, YI. Maka ketemu akar dari X min negatif 3 pangkat 2 plus Y min 4 pangkat 2. Sama dengan 2 kali akar X min 3 kuadrat plus Y min negatif 2 kuadrat. Nah, di sini ketemu X plus 3 kuadrat plus Y min 4 kuadrat sama dengan 4 kali X min 3 kuadrat plus Y plus 2 kuadrat. Sehingga akan ketemu persamaan 3x kuadrat plus 3y kuadrat min 30x plus 24y plus 27 sama dengan 0. Nah, di sini itu dibagi dengan 3 semua, akan ketemu persamaan x kuadrat plus y kuadrat min 10x plus 8y plus 9 sama dengan 0. Nah, dari sini itu akan diubah ke bentuk x min a kuadrat plus y min b kuadrat sama dengan R kuadrat, akan ketemu persamaan X min 5 kuadrat plus Y plus 4 kuadrat sama dengan 32. Nah, dari persamaan ini akan diketahui pusat lingkaran A, B itu sama dengan 5, negatif 4. Dan jari-jarinya itu akar 32 yang ada di sini sama dengan 4 akar 2. Jadi, tempat kedudukan titik tersebut adalah lingkaran dengan pusat di 5, negatif 4 dan jari-jari 4 akar 2. Nah, selanjutnya pada GeoGebra ini kita masukkan persamaan lingkaran yang sudah diperoleh tadi akan membentuk lingkaran seperti ini. Lalu untuk titik P-nya kan dimasukkan. Nah, titik P berada di sini, lalu dimasukkan juga titik I berada di sini. Selanjutnya, tadi kan kita sudah menemukan titik pusat lingkaran yaitu 5, negatif 4. Nah, di sini itu titik pusat lingkarannya M, jadi ada di sini. Selanjutnya, kita hubungkan dengan suatu ruas garis dari titik P ke titik I. Dan juga ruas garis dari titik P ke titik M. Selanjutnya, kita hubungkan juga, kita buat titik dulu, titik yang ada di lingkaran, yaitu titik A. Selanjutnya, kita hubungkan dengan ruas garis antara titik P dengan titik A, di mana akan membuat ruas garis H, dan juga ruas garis yang menghubungkan antara titik A dan juga titik I, yaitu ruas garis I. Ya, I. Nah, di sini itu perbandingan antara AHI dan juga PA itu selalu perbandingan antara AHI dan juga PA itu akan selalu sama, yaitu 1:2. Nah, di sini dapat dilihat
Kalau perbandingannya itu 0,5 atau 1/2. Nah, ketika A ini diputar ke arah manapun di sepanjang keliling lingkaran itu perbandingannya akan tetap. Yang ada di sini itu tetap. Nah, selanjutnya di sini akan membahas pada soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, ruas garis OA dan OB merupakan dua jari-jari suatu lingkaran yang saling tegak lurus. Dari sebuah titik P pada lingkaran ditarik garis yang tegak lurus OB dan memotong OB di C. Titik potong OP dan AC adalah T. Tentukan tempat kedudukan titik T jika P bergerak sepanjang lingkaran. Nah, di sini untuk penyelesaiannya, kan tadi diketahui untuk pusat lingkarannya itu kita gunakan O di 0,0, A itu R,0 dan B 0,R, di mana R ini itu merupakan jari-jari lingkaran. Sehingga OA itu ada di sumbu X dan OB itu berada di sumbu Y. Selanjutnya, ambil titik umum P sama dengan X1, Y1 pada lingkaran, sehingga diperoleh X1 kuadrat plus Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, untuk C-nya itu 0,Y1. Garis yang melalui A, R, 0 dan C 0,Y1 itu memiliki gradien seperti berikut, yaitu negatif Y1 per R. Maka akan dimasukkan ke persamaan yang diketahui gradiennya, sehingga ditemukan persamaan AC itu sama dengan Y sama dengan negatif Y1 per R X plus Y1. Nah, selanjutnya untuk persamaan garis OP itu Y sama dengan Y1 per X1 kali X. Titik T ini merupakan perpotongan OP dan AC. Nah, titik T ini XY memenuhi kedua persamaan. Jadi, langsung dimasukkan untuk Y1 per X1 kali X sama dengan min Y1 per R X plus Y1. Nah, pada kedua ruas ini dibagi dengan Y1 sehingga ketemu 1/X1 kali X sama dengan negatif 1/R kali X plus 1. Nah, di sini pada kedua ruas ditambah dengan 1/R, maka akan ketemu X1/X1 plus 1/R sama dengan 1, dan X-nya akan ketemu R kali X1 per R plus X1. Nah, untuk Y-nya ini Y sama dengan Y1 per X1 kali X sama dengan R Y1 per R plus X1. Nah, dari sini itu akan ketemu titik T-nya yaitu R X1 per R plus X1, R Y1 per R plus X1. Nah, untuk Y per X sama dengan Y1 per X1, maka Y1 itu juga dapat dituliskan dengan X1 Y per X. Selanjutnya, dari yang diketahui tadi, masukkan ke persamaan lingkaran. Sehingga dimasukkan untuk Y1 kuadratnya itu menjadi X1 Y per X sesuai dengan ini. Lalu diperoleh X1 kuadrat sama dengan R2 R kuadrat X kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, pada sebelumnya itu kan tadi ada X sama dengan Rx1 per R plus X1. Maka X1 itu juga dapat dituliskan dengan Rx per R min X. Sehingga ketika dikuadratkan itu akan menjadi seperti ini. Nah,
dibuat persamaan antara R kuadrat X kuadrat per R min X kuadrat sama dengan R kuadrat X kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, untuk pembilangnya ini kan udah sama, jadi tinggal menyamakan pada penyebutnya, sehingga ditemukan Y kuadrat sama dengan R kuadrat min 2RX. Jadi, tempat kedudukan titik T dengan persamaan Y kuadrat, dengan persamaan Y kuadrat sama dengan R kuadrat min 2RX, di mana bentuk dari titik ini itu akan membentuk suatu parabola. Nah, untuk tampilan GeoGebra-nya, yang pertama, kita masukkan persamaan lingkaran. Nah, di sini itu lingkarannya bebas, bisa dengan jari-jarinya itu diperbesar atau diperkecil. Nah, di sini saya menggunakan jari-jarinya 5. Selanjutnya, masukkan untuk titik A, R,0 di sini, dan juga titik B, 0,R. Nah, selanjutnya, untuk kita taruh P sebagai titik lingkaran di sini, dan juga kita buat garis OB, di mana garis ini itu menghubungkan antara O dan B. Selanjutnya kita buat garis yang tegak lurus dengan titik P dan titik P ini, dan juga garis OB. Nah, akan diperoleh titik ini. Nah, titik ini itu akan selalu tegak lurus dengan titik P, akan selalu tegak lurus dengan garis OB dan antara, ya, tegak lurus dengan garis OB. Selanjutnya buat titik potong, yaitu D, antara garis H dengan garis OB. Selanjutnya ada yang tegak lurus ini dengan A dan OB. Nah, di sini ada juga ruas garis yang menghubungkan antara O dan B dan juga A dan D. Nah, di sini itu ada titik potong. Nah, ini merupakan titik potong T yang kita cari. Nah, dari sini ketika kita memutar P ini, titik T ini akan membentuk suatu parabola. Nah, seperti ini. Dia itu akan membentuk parabola kayak gini. Nah, untuk soal yang ketiga, diketahui lingkaran dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat dan titik P, A, B. Tentukan tempat kedudukan titik-titik tengah semua tali busur lingkaran yang melalui P. Nah, untuk soal yang ketiga ini, penyelesaiannya kan persamaan garis itu lewat titik P, A, B. Nah, untuk gradiennya kita cari dengan seperti ini. Lalu dari persamaan gradien tersebut disubstitusi ke persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat akan menghasilkan 1 plus M kuadrat X kuadrat plus 2M B min MA X plus B min MA kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini itu kan ini untuk A, dan ini B, ini C, seperti itu kan. Nah, dalam hal ini, X1 plus X2 itu kan sama kayak negatif B per A. Jadi, X1 plus X2 itu sama dengan negatif 2M dalam kurung B min MA per 1 plus M kuadrat. Nah, selanjutnya kita mencari
titik tengah tali busur. Untuk mencari titik tengah itu menggunakan rumus X1 plus X2 per 2. Jadi, eh, negatif M dalam kurung B min MA per 1 plus M kuadrat. Sehingga eh, YM itu sama dengan MXM plus B min MA. Karena tadi kan seharusnya masukkan ini dan dibagi dengan dua sehingga akan ketemu bersama seperti ini. Selanjutnya substitusi XM ke persamaan. Nah, XM-nya kan sudah ditemukan tadi. Lalu dimasukkan ke persamaan YM sama dengan MXM yang ini, persamaan ini akan ketemu bentuk sederhana XM sama dengan negatif MB min MA per 1 plus M kuadrat. Dan YM sama dengan B min MA per 1 plus M kuadrat. Didapatkan XM sama dengan negatif MYM. Nah, antara XM dan YM ini kan mempunyai persamaan seperti ini, di mana XM itu sama dengan min negatif MYM. Nah, maka M itu sama dengan negatif XM per YM. Selanjutnya, kita ambil persamaan pada YM. YM sama dengan B min MA per 1 plus M kuadrat. Nah, YM dalam kurung 1 plus M kuadrat sama dengan B min MA. Selanjutnya, disubstitusi, tadi kan ketemu ini, lalu disubstitusikan. M sama dengan negatif XM per YM. Disubstitusikan ke sini, lalu akan ketemu persamaan XM min A per 2 kuadrat plus YM min B per 2 kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat per 4. Karena titik P, A, B ada di lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, jadi hasil akhirnya itu XM min A per 2 kuadrat plus YM min B per 2 kuadrat sama dengan R per 2 kuadrat. Jadi, tempat kedudukan titik-titik tengah semua tali busur lingkaran yang melalui titik P itu persamaannya seperti ini. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.